Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semua. Mudah-mudahan menjadi semakin baik walaupun keadaan hari ini tentu tidak terlalu menggembirakan. Tapi kita harus menjaga imunitas kita, menjaga daya imajinasi kita untuk tetap berpikir positif. Oke guys, hari ini saya akan membahas sebuah latihan dasar teater, yaitu penyutradaraan. Oke. Tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah subscribe channel ini, dan buat kalian yang belum, jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya tekan supaya kalian tidak tertinggal tentang konten-konten dari Tens Korawan. Kembali ke apa yang saya ingin bahas di konten kali ini, yaitu penyutradaraan. Mungkin saya tidak terlalu banyak berteori dengan penyutradaraan. Saya hanya menyampaikan beberapa pengalaman ya, karena mulai dari tahun 1997 lah, saya mulai bikin pertunjukan kecil, dari main sampai belajar menyutradarai, sampai hari ini pun masih tetap menyutradarai, walaupun di awal-awal hanya sebatas pertunjukan kecil untuk pembukaan pameran, untuk pentas di sekolah, mungkin akhir tahun seperti itu, pentas keagamaan, mungkin ada di kampung ada sebuah acara seperti itu. Tetapi mulai dari tahun 2013 saya sudah mulai menggarap produksi teater yang sifatnya festival teater remaja, dari seperti itu. Kembali lagi, sutradara yang saya pahami sesungguhnya sutradara itu dalam konteks pertama itu yang saya baca, saya dapat ilmu, sutradara itu memang tidak ada sesungguhnya awal-awalnya. Tetapi kalau di pendidikan sekarang ada mungkin penyutradaraan, tetapi di awal itu sutradara itu tidak mengenal sutradara, malah teater tradisional itu tidak mengenal sutradara. Sutradara itu muncul ketika seorang aktor yang terus bergelut di dunia pertunjukan, di dunia seperti itu, dan dari pengalamannya dia menjadi leader, menjadi pemimpin sebuah proyek berkesenian. Gitu. Jadi natural si sutradara, sosok kita itu muncul dari sosok pengalaman dari seorang aktor. Sekarang kita bahas sedikit apa sih tugas sutradara, atau apa itu sutradara. Bahasa kerennya sih director, sutradara, pemimpin sebuah proyek pertunjukan. Bisa juga seperti itu ya dikatakan. Jadi dia sudah mengkategorikan dirinya dengan pengalamannya untuk membuat sebuah garapan. Tentu ini untuk diikuti oleh teman-teman pemula yang muda. Sutradara harus mengerti dengan baik hal-hal yang berhubungan dengan pementasan. Ini catatan penting. Kalau kalian ingin menjadi sutradara harus mengerti dengan baik hal-hal yang berhubungan dengan pertunjukan. Oke, itu catatan yang penting. Dari apa yang diantaranya apa? Satu, menentukan lakon. Apakah lakon jadi, naskah jadi, atau lakon yang dibikin sendiri? Saya bilang mungkin beberapa festival yang saya ikuti itu
ada beberapa yang harus kita membuat pertunjukan itu dengan naskah yang disediakan. Tapi ada juga yang kita diberikan keleluasaan untuk membuat sebuah pertunjukan. Misalkan panitianya hanya memberikan tema seperti itu. Perbedaan dengan naskah jadi dengan yang naskah yang kita bikin sendiri. Kalau naskah jadi, kita harus dari berbagai pilihan yang ada, seorang sutradara itu harus menyukai dulu naskahnya. Dibaca dan dia harus suka, harus merasa mampu memainkan itu, terus juga menghitung pembiayaannya apakah dia mampu, terus juga menyiapkan pemain-pemainnya yang tepat, terus juga dia harus meyakini bahwa dia mampu mementaskan itu. Itu tips buat kalian yang ingin menggarap naskah jadi. Pelajari dulu suka atau tidak, karena dari dasar suka itu akan terbentuk sebuah gagasan-gagasan yang muncul gitu. Sukai dulu, terus kalau sudah merasa mampu, hitung biayanya segala macam, terus juga pemainnya disiapkan, terus juga memastikan bahwa pertunjukan itu akan bisa dimainkan. Terus kalau bikin naskah sendiri, ya pengalaman saya juga sering bikin naskah sendiri, biasanya situasional. Tadi mungkin temanya apa? Terus di situ kita akan menggali persoalan, kita banyak diskusi persoalannya, terus dia bikin juga sinopsisnya dulu. Apa setelah tema bikin sinopsis, terus membuat kerangka cerita, tokohnya yang relevan dengan tema itu apa saja, terus juga menentukan antagonis, protagonisnya, tokoh siapa yang akan menjadi tokoh utamanya, terus juga menentukan cara penyelesaian dalam artian ending, klimaksnya di mana, terus juga akhirnya menulis, tetap harus menulis dalam sebuah cerita, dalam sebuah naskah. Itu pengalaman saya beberapa pertunjukan yang kita bikin naskah sendiri. Tugas sutradara yang lainnya itu menganalisa lakon, analisa dasar tentang interpretasi, arahnya kemana nih naskahnya, terus juga bikin konsep pementasan. Terus juga seorang sutradara harus mampu memilih pemain, ini casting, harus bisa memilih yang sesuai, karena di sini kuncinya. Kalau sudah jeli melihat kemampuan calon pemainnya, di sini akan membuat pertunjukan menjadi lebih bagus. Itu mungkin fisiknya pemain, terus kecakapannya, cara bergerak, itu akan menjadi pertimbangan. Terus juga menentukan gaya bentuk pementasan, mau teatrikal, drama musikal, mau konsep realis, ini ditentukan oleh sutradara biar tidak kehilangan arah ketika menggarap pertunjukan itu. Terus juga sebelum masuk itu sutradara sudah harus melihat arah blocking dari pertunjukan yang akan dia mainkan. Harus punya konsep blocking yang jelas gitu, menentukan komposisinya, simetris, asimetris, seperti itu. Tentu juga yang sutradara juga harus mampu memperhitungkan proses latihan itu jadi lebih penting gitu. Karena dengan latihan yang terukur, dengan latihan yang dirancang dengan baik, maka akan mencapai hasil yang maksimal. Begitu guys, sedikit tips dari saya tentang sutradara ini berdasarkan hanya berbagai pengalaman. Saya mungkin sudah beberapa
tetapi kita curahkan gagasan pikirannya dalam sebuah bentuk pertunjukan. Oke. Mungkin tipe-tipe sutradara juga berbeda. Pengalaman saya dengan teman-teman senior saya banyak tipe, dan saya bisa memetik ilmu dari mereka. Tipe-tipe sutradara mungkin ada yang diktator, mungkin ada yang persuasif lah, mungkin akomodatif gitu ya. Kadang-kadang sutradara itu menjadi kawan. Terus juga ada sutradara yang memberikan kepercayaan kepada aktor ya, apalagi aktor pemula itu butuh ruang kepercayaan dari sutradara supaya dia semakin keluar kemampuan dalam dirinya. Saya sering berbahagia di akhir pertunjukan ketika awal menggarap sebuah pertunjukan, karena biasanya aktor yang saya gunakan itu rata-rata baru setiap tahun, paling 2-3 tahun keluar dan masuk lagi yang baru. Dan saya selalu berbahagia ketika di akhir pertunjukan, di awal mereka bagaimana dan di akhir pertunjukan itu luar biasa bisa melihat sesuatu yang berbeda dari karakter mereka. Guys, itu mungkin jangan lupa subscribe channel ini dan mohon tetap semangat, jangan lupa bahagia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang penyutradaraan atau sutradara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.